Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Perkenalkan, saya Elvan Gunawan, mahasiswa Sejarah Kebudayaan Islam semester 3 YIN Syekh Nurjat Cirebon. Pada kesempatan ini saya dari kelompok 4 mata kuliah Sejarah Islam Indonesia yang diampu oleh dosen Syafa'ah MHUM sekaligus Ketua Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam akan memaparkan materi tentang Pajang dalam pusaran sejarah. Sebelum masuk materi, saya akan membacakan beberapa uraian atau agenda dalam video ini. Yang pertama yaitu perkenalan dari kelompok 4. Yang kedua pemaparan materi, di mana pemaparan materi ini dibagi dengan 2 sesi. Yang pertama yaitu pertumbuhan kerajaan Pajang dan yang kedua perkembangan kerajaan Pajang. Dan yang ketiga yaitu penutup. Materi pertama yaitu tentang pertumbuhan kerajaan Pajang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Ya, langsung saja. Kerajaan Pajang dalam naratif sejarah Indonesia, keberadaan Pajang baru dimulai ketika berinteraksi dengan Demak. Padahal di dalam catatan perjalanan Prabu Hayam Wuruk, sebagaimana tulis dalam Negara Kertagama, Pajang menjadi salah satu wilayah yang dikunjungi penguasa Majapahit itu dalam perjalanan tahunan ke berbagai wilayah kekuasaannya. Menurut Slamet Mulyana yang merujuk pada Negara Kertagama, Hayam Wuruk mengunjungi Pajang pada tahun 1275 Saka dan 1279 Saka. Namun menurut H.J. de Graaf dan T.H.G. Figure, hanya 1 kali jika Negara Kertagama dapat dijadikan sebagai sumber sejarah. Mungkin itu pemaparan materi tentang pertumbuhan Pajang. Dan selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya tentang perkembangan Pajang. Kepada Siti Fauzia saya persilahkan untuk mempresentasikan kerajaan Pajang. Oke, terima kasih. Tentang perkembangan kerajaan Pajang, suatu hal penting dari perkembangan Kesultanan Pajang pasca Sultan Trenggana adalah keberhasilan Sultan H. Adiwijaya keluar dari ilmu politik dan keagamaan Sunan Kudus yang sangat dominan pada masa kejayaan Kesultanan Demak, dan memilih sengaja hidup dalam tradisi keagamaan Sunan Kalijaga yang sangat erat dengan kultural dan filosofis tempatan. Hal ini dijelaskan baik melalui pengalaman historis ayahnya Ki Ageng Pengging dan dirinya sendiri. Ki Ageng Pengging pernah berguru pada Sunan Bonang, juga murid dari Syekh Siti Jenar, Syekh Lemah Abang atau Syekh Sunyata Jatimurti. Bahkan lebih lanjut lagi, tradisi tutur Jawa juga bercerita bahwa Sunan Kalijaga meramalkan tentang masa depan Jaka Tingkir yang akan menjadi penguasa besar di tanah Jawa. Ketika dia melihat Mas Karebet kecil bermain di sawah Jaka Tingkir, secara historiografis, baik naskah-naskah tradisi maupun kajian-kajian sejarah akademis sebenarnya cenderung memarjinalkan kenyataan historis keberadaan Pajang dalam sejarah. Pajang dapat dijelaskan berdasarkan sebab lainnya. Salah satu sebab penting yang harus diperhatikan bahwa keberadaan Pajang dalam naskah-naskah tradisi yang menjadi sumber baik bagi penulis sejarah maupun bagi keberadaan memori yang kolektif. Baik, itu materi tentang perkembangan Pajang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada saudari Siti Fauzia yang telah memaparkan materi tentang perkembangan kerajaan Pajang. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh saudari Aireva. Kepada saudari Aireva saya persilahkan.
ingin memaparkan perkembangan kerajaan Pajang meneruskan teman saya yang sebelumnya. Berdasarkan kerangka berpikir Dennis Lombard, masing-masing kekuasaan telah terikat pada warisan ruang geografis untuk menentukan pusat kekuasaan Mataram pada tahun 1996. Sebagai kekuasaan yang berkedudukan di wilayah pusat kekuasaan Mataram, Yogyakarta dengan mudah mengasosiasikan dirinya dengan para pendiri Mataram, terutama senapatinya. Seperti diketahui bersama, berdasarkan naskah-naskah tradisi yang ada, senopati lebih mengasosiasikan legitimasi keberadaan Mataram dengan Demak dan Majapahit, yang berarti memarginalkan eksistensi Pajang. Satu hal yang harus diperhatikan, seharusnya tidak begitu aja mengatakan bahwa secara umum Jawa sebagai kekuasaan dan budaya telah melakukan penolakan dan perlawanan dalam artian yang sempit terhadap Islam, yang seperti banyak disampaikan oleh para ilmuwan selama ini. Jika kenyataannya historis proses perubahan yang terjadi sejak Majapahit, Demak, Pajang sampai Mataram dijadikan memahami hal itu. Pada hakikatnya Jawa menyadari bahwa Islam merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh takdir bagi salah satu identitas pasca Majapahit. Mungkin segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 5, tentang kerajaan Pajang dalam pesan sejarah. Kurang dan lebihnya saya haturkan maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.